Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Mas Pang. Dan kali ini saya ingin berbagi tips untuk kalian ya, yaitu tentang cara perawatan mesin cuci baik satu tabung ataupun dua tabung. Dan untuk kali ini saya contohkan menggunakan mesin cuci dua tabung, tetapi fungsinya sama ya. Oke. Untuk perawatannya sendiri, yaitu yang pertama yang harus diperhatikan yaitu untuk penempatan mesin cucinya tersebut usahakan di luar ruangan kamar mandi ya. Seperti ini contohnya, ini di luar ruangan kamar mandi saya buatkan sepetak seperti ini ya. Dan untuk kamar mandinya di sebelah sini, jadi tersendiri ya. Manfaatnya apa? Yang pertama, ketika sedang dipakai mandi tentu kita tidak terganggu atau bisa berbarengan, ini untuk mandi, yang sebelah untuk mencuci. Yang kedua yang paling penting yaitu untuk agar mesin ini tidak terkena cipratan air dan tidak menjadi basah ya, karena kalau terkena air atau basah itu tentunya akan merusak bahan-bahan besi yang mudah keropos, dan selanjutnya bisa merusak bahan-bahan elektronika yang ada di dalamnya, ataupun yang paling fatal bisa berakibat terjadi kesetrum. Dan yang kedua, untuk tempatnya sendiri usahakan yang bersih ya. Jadi untuk bawah-bawah itu usahakan bersih dari kotoran ataupun sampah ya, sehingga tidak berakibat terjadinya sarang tikus ya. Biasanya tikus itu masuk dari bawah sini ya. Kebanyakan kerusakan mesin mati total itu karena kabel-kabel di bawah tersebut dimakan tikus. Jadi usahakan untuk tempatnya bersih sehingga kabel-kabel tidak dimakan tikus, itu ya. Yang ketiga, ketika kalian menggunakan mesin cuci tersebut, jika tombol ini seumpama ini diputar ke sini gini ya, ini sudah berjalan. Jika diputar seperti ini, jangan kalian putar balik ya, ataupun mengembalikan, karena mungkin ini putarannya misalnya terlalu lama, ini sampai sini dan ingin sebentar saja, terus kalian kembalikan ke posisi sini atau kurangi lagi sampai posisi sini, itu berakibat rusaknya timer yang ada di dalamnya ini ya. Ini di dalam sini itu ada timer ya, dan juga termasuk untuk pengering juga ada timer. Jadi jika sudah diputar seperti ini, biarkan saja sampai timer tersebut kembali ke posisi off sendiri. Ini juga bisa ditunggu sampai ke posisi off ya, seperti itu ya. Karena saya pernah mengalami mesin cuci yang rusaknya di timer ini ya. Ini sudah sampai off tapi masih berputar terus ya, atau tidak mau berhenti, karena itu kesalahan dari pemakai tersebut, yaitu yang memutar balik atau mengoff-kan timer tersebut. Padahal untuk timernya ini seharusnya belum sampai off tapi diputar paksa. Jadi seperti itu akibatnya, tetap bekerja terus, tidak mau off, atau istilahnya listriknya nyambung terus, dan untuk mesinnya ini berputar terus ya, baik pengiring ataupun pencucinya itu mesinnya berputar terus, tidak mau berhenti, itu ya. Jadi jangan sekali-kali kalian ketika memutar timer kemudian diputar balik gitu ya. Tunggu sampai ini selesai, biarkan saja. Oke, untuk selanjutnya yang keempat ya, ketika kalian mencuci pakaian
usahakan dicek ya di dalam saku, celana ataupun baju, jangan sampai ada benda-benda yang keras atau bisa merusak dinding-dinding ataupun bisa masuk ke dalam itu ya, celah-celah itu seperti koin atau apa. Sebaiknya diambil terlebih dahulu ketika kalian ingin mencuci pakaian tersebut. Jadi kalau tidak diambil nanti bisa berakibat rusaknya dinding-dinding pencuci atau bisa masuk ke celah itu dan berakibat bocor pada tabung pencuci. Kemudian yang kelima, untuk kapasitas sendiri sesuaikan dengan mesinnya ya. Jika kemampuan mesinnya ini mampunya 8 kilo, maka kalian harus sesuaikan dengan kapasitas tersebut. Jangan sampai melebihi, seumpama sampai 9, 10 bahkan lebih ya, atau sampai 15 kilo, maka nanti akan berat kerjanya, terutama dinamonya menjadi berat ya. Dan jika berat itu bisa menjadikan dinamo itu panas dan lama-lama bisa hangus ya, atau terbakar dinamonya ataupun rusak ya, dan itu pergantiannya tentu lebih mahal jadinya ya. Selanjutnya untuk pengeringan ini, kalau mesin 2 tabung ini tidak ada sensor balance ya, atau sensor keseimbangan. Jadi usahakan pakaian yang dimasukkan ke dalam pengering ini dicoba untuk seimbang, jangan sampai posisinya miring ke kanan atau miring ke kiri ya. Nanti ketika bekerja mengeringkan itu akan terjadi suara glodak-glodak ataupun nging pada dinamo bawahnya, dan itu juga bisa berakibat rusaknya pada dudukan dinamo yang bawah, bisa menjadi aus ya karena tidak seimbang. Dan untuk selanjutnya, untuk pengeringan usahakan yang paling bawah itu menggunakan kain yang tebal ya. Maksudnya yang bawah itu kain tebal terlebih dahulu, kemudian atasnya baru kain-kain yang tipis atau ringan ya, sehingga untuk pengeringannya itu benar-benar sempurna atau bisa lebih cepat kering ya. Karena yang bawah kan kalau tebal itu tentunya airnya lebih banyak, sedangkan yang tipis atau ringan itu kadar airnya lebih sedikit, jadi lebih cepat kering. Oke, itu tadi beberapa tips ya untuk kalian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga mesin cucinya jadi lebih awet dan tidak cepat rusak ya, terutama yang paling pokok itu timer tadi ya. Ini masih saya biarkan sampai berhenti ya, masih bekerja tuh ya, saya biarkan sampai nanti posisi di off. Dan ini saya berbagi pengalaman juga, ini saya pakai saklar ya. Jadi manfaatnya apa, ketika seumpama ingin di off kan manual dari sini bisa ya. Ini kalau saya nyalakan bisa, nah ini saya off kan juga bisa, otomatis ada saklarnya. Saya buat seperti ini ya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.